Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini aku mau sharing 5 bisnis online dengan modal kecil untung besar. Sebelum kita bahas, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan ditekan subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya, supaya mendapatkan video-video menarik selanjutnya dari saya. Bisnis online yang pertama yaitu bisnis online dropship. Jadi bisnis online dropship adalah teman-teman akan melakukan order ke supplier ketika konsumen kita sudah mengorder dan membayar produk kita. Dan kemudian teman-teman tinggal melakukan kontak dengan supplier, dan supplier yang akan mengirim ke alamat konsumen kita, teman-teman. Bisnis online dropship adalah bisnis online yang sebenarnya minim sekali ruginya, bahkan semuanya untung, teman-teman. Karena apa? Kita tinggal melakukan order ke supplier setelah kita menerima uang dari konsumen kita. Hanya repotnya ketika kita sudah menerima order dan menerima uang, kemudian terkadang barangnya sudah tidak ada. Namun itu semua masih bisa kita tanggulangi dengan kita melakukan komunikasi yang baik dengan supplier kita, teman-teman. Bisnis online dropship juga mendapatkan keuntungan yang sangat besar untuk beberapa perusahaan tertentu. Memang di awal-awal mungkin untuk yang pertama kita tidak ada iuran sama sekali atau free, teman-teman. Tapi untuk order yang kedua biasanya kita ada iuran, dan untuk beberapa perusahaan supplier itu sudah melakukan proses mentoring maupun penyediaan komunitas yang bagus, sehingga ada pelatihan, ada bimbingan, dan bahkan ada proses pengiriman yang sudah dijamin oleh perusahaan itu. Dan salah satu perusahaan dropship yang menurut saya bagus yaitu outlet.id, teman-teman. Di situ teman-teman bisa dibimbing, dan kemudian kita sudah mendapatkan platform yang bagus, ada sistem pengiriman yang bagus juga, tentunya juga ada komunitas yang akan siap membantu kita dan membimbing kita. Memang kita harus tergabung sebagai member dan akan ada iuran. Namun di situ ada sebuah komunitas yang bagus yang akan membimbing kita, dan tentunya sampai kita mendapatkan keuntungan yang besar. Ide bisnis online yang kedua yaitu menjual produk-produk digital. Jadi produk-produk digital itu kita bisa membuat seperti e-course atau e-book, kemudian kita pasang di internet, dan di situ kita menawarkan untuk bergabung, dan kemudian yang sudah bergabung akan menjadi sebuah member dan berlangganan. Tapi jika teman-teman ingin hanya menjualkan saja, seperti misalkan affiliate, teman-teman bisa bergabung pada sebuah vendor yang menyediakan produk-produk digital. Jadi di sana sudah ada tim yang terus mengupdate produk-produk kita. Produk-produk digital yang kita jual tentunya akan mendapatkan profit tersendiri bagi kita, dan kita hanya sebagai affiliate atau pihak yang memasarkan saja. Untuk vendor penjual produk digital, saran saya adalah omnilink.com. Jadi omnilink.com ini adalah sebuah vendor yang memproduksi produk digital yang murah sekali ya, teman-teman. Hanya 195.000 aja sampai 200.000 aja per tahun, teman-teman. Jadi dengan menjual produk digital ini, kita hanya membeli satu kali aja, teman-teman. Misalkan dengan 195.000 aja, kita sudah bisa menjual berkali-kali, teman-teman. Misalkan satu produk kita untung 30.000 atau sampai 50.000, ini bisa kita jual sampai 1 tahun. Dan inilah sebuah keuntungan kita menjual produk-produk digital. Artinya kita hanya membeli sekali saja, kita sudah bisa menjual sampai 1 tahun dan berkali-kali. Tergantung strategi pemasaran kita dalam 1 tahun itu, teman-teman. Dan kita hanya membayar 1 kali aja, tapi keuntungan kita berkali-kali. Ini sudah banyak sekali testimonial dari orang-orang yang sudah berhasil menjual produk-produk digital. Dia bahkan setiap bulannya bisa mendapatkan keuntungan 3 juta sampai 5 juta per bulan, teman-teman. Untuk bisnis online yang ketiga yaitu bisnis marketing affiliate, teman-teman. Jadi marketing affiliate ini adalah bagaimana kita menjualkan produk dari perusahaan dan kita hanya mendapatkan komisi dari penjualan itu. Untuk perusahaan-perusahaan startup seperti TikTok, Shopee Affiliate, kita tinggal mendaftar saja. Dengan cara kita mendownload aplikasi itu, kemudian kita mendaftar, dan kita lolos verifikasi, kita sudah bisa melakukan penjualan dan kita sudah mendapatkan komisi. Untuk perusahaan-perusahaan tertentu, itu harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Kemudian kita baru bisa melakukan penjualan di perusahaan tersebut, dan ketika kita sudah berhasil menjual, kita akan mendapatkan komisinya. Untuk bisnis online selanjutnya yaitu jasa pembuatan konten sosial media, terutama di Instagram, teman-teman. Pelaku bisnis online Instagram sudah profesional dalam proses pembuatan produk, pengemasan produk, dan distribusinya. Namun untuk pengelolaan sosial media Instagram, banyak dari mereka yang masih belum profesional dalam desain grafis, kapan posting, engagement, dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu pelaku usaha di bidang bisnis online jasa pembuatan konten sosial media yang melayani jasa pembuatan sosial media untuk Instagram. Bagaimana mereka dibantu untuk memasarkan produk-produknya. Dalam usaha ini kita tinggal melakukan editing template yang sudah ada, teman-teman. Jika teman-teman ingin mencari template
Silakan membeli di activetemplate.com. Di situ sudah ada banyak template yang hanya membeli satu kali saja, kemudian kita sudah bisa menggunakan berkali-kali. Sehingga kita tinggal melakukan editing template dengan cara kita edit headline-nya, deskripsinya, dan kita sesuaikan dengan produk dari customer kita, teman-teman. Bisnis online yang selanjutnya yaitu jasa pembuatan artikel di blog, teman-teman. Kalau kita dengar blog, mungkin terkesan bahwa ini adalah sebuah media yang jadul ya, tapi sampai saat ini sebenarnya pada search engine atau Google itu masih banyak sekali orang-orang yang mencari artikel-artikel di Google, teman-teman. Jadi untuk artikel di blog itu sendiri bisa meningkatkan brand image dari perusahaan kita yang ada di situ atau usaha kita, bisa meningkatkan signal positif di lingkungan masyarakat. Karena secara artikulasi dan dukungan dokumennya itu lebih mereka sukai di tulisan-tulisan artikel. Oleh karena itu, artikel-artikel pada blog ini masih sangat laku, teman-teman. Untuk memulainya, teman-teman bisa baca-baca dulu banyak artikel, teman-teman. Semua artikel dipelajari, semua buku-buku dipelajari yang berkaitan dengan minat terbesar teman-teman. Kemudian teman-teman harus mencoba menulis, teman-teman. Coba aja tulis di Kompasiana, di Kumparan. Dengan demikian teman-teman akan bisa mengaktualisasikan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman. Memang usaha jasa ini memerlukan skill tertentu, termasuk adalah penguasaan terhadap keyword-keyword pada search engine di Google, teman-teman. Oke teman-teman, itulah 5 ide bisnis dengan modal kecil yang berpotensi untung sangat besar kali ini. Semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, tekan lonceng notifikasinya, dan tambahkan like serta komen, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.